Oke teman-teman semuanya, selamat pagi. Singkat aja pagi hari ini saya akan memberikan tips singkat tentang trading, tentang saham-saham yang berpotensi lari seperti itu. Di depan, di layar ini adalah IMAS, Indomobil. Kemarin di video saya udah saya bahas, ini saham kemarin berlari sampai mendekati resistan dari 0 sampai 23 retracement dalam tren turunnya yaitu di 1050. Hampir di 1050. Yaitu di ya berdekatan di antara MA 200 dan juga retracement 23. Tapi kenapa berikutnya turun? Jadi begini teman-teman. Saham-saham yang berada di dasar, di bottom fish itu memang dia berpotensi untuk reversal. Berpotensi untuk naik. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Simpel saja kalau kita lihat histori dari harga dari IMAS seperti ini. Di area di sini juga terjadi bottom fish dan dia naik lagi. Tetapi tidak berhasil tembus di atas retracement 61. Jadi kalau kita lihat dari tren atasnya ini turun ke bawah, dia bisa mantul sampai 50 itu udah bagus. Bagus banget. Karena dari separuh tren turun ini dia berhasil. Dan dia bisa bahkan sampai 61. Secara pergerakan untuk IMAS ini bagus, dari tren turun dari 1690 sampai 850 dia berhasil kembali naik sampai 65% dari tren turun ini, itu bagus sekali. Kalau setelahnya itu turun, ya sangat mungkin juga seperti itu. Kenapa? Ya karena kondisi market akan mempengaruhi pergerakan harga ya. Saham sekuat apapun juga bisa jadi akan turun seperti itu. Terus untuk IMAS dia akhirnya tren turun lagi dan sampai di dasar lagi. Terus kemarin naik 3 hari yang lalu terus turun. Kira-kira kok bisa seperti itu, kenapa Pak? Saya udah beli dengan harapan seperti di area kuning ini seperti itu. Jadi hal itu adalah wajar. Artinya begini, pergerakan market saham itu kan sesuai dinamika dari bid offer, sesuai dinamika dari pembeli penjual, dinamika market kan seperti itu. Ada kalanya yang masuk adalah smart trader yang mana dia tahu titik-titik pentingnya, yang mana dia tahu di mana dia harus take profit, yang mana dia udah membekali dirinya dengan ilmu Fibo. Di dalam ilmu Fibo itu salah satunya kalau kenaikan sudah lebih dari 50%, itu sudah harus hati-hati. Loh, Bapak ini lucu. Dulu bilang kalau di atas 38 adalah area confirm. Jadi biasanya di 38 akan naik lebih lanjut seperti itu. Memang benar. 38 ini adalah area confirm ya. 38 sampai 50 yang saya beri warna orange-nya adalah area confirm. Tetapi kan saya tidak bilang bahwa belilah di situ, enggak. Karena saya sendiri adalah spekulatif buyer, di mana saya masuk itu ya di antara 0 sampai 23. Yang bawah ini 0 sampai 23 itu saya masuk di situ. Tetapi masuk saya adalah seperempat atau setengah. Jadi saya masuk ketika harganya reversal, saya masuknya setengah, baru nanti saya akan average up apabila benar. Jadi apabila salah, saya cut loss-nya juga nggak jauh-jauh seperti itu. Itu terjadi juga di IRA, teman-teman. Di IRA kan saya bilang, saya di sini di 23 ini saya masuk di 2 berapa ya? 25-an lah. 2000, oh enggak, yang itu Breeze. Ya, Breeze ya, saya kasih contoh Breeze aja. Di Breeze ini turun belum sampai dasar, saya karena nggak sampai dasar banget, saya pikir masih oke ya di penurunan. Bentar, di 38 retracement ya. Nggak, bukan ini bukan trennya. Jadi pokoknya saya masuk di sekitar 2500 dan dia nggak kuat naik, saya putuskan untuk cut dan baru kemarin saya cover lagi di bawah seperti itu. Itu untuk contoh Breeze. Untuk yang tadi yang IMAS nih saya sampaikan bahwa saham-saham yang berada di dasar, terutama yang udah seperti ini ya, ini kan dia dari puncak turun terus naik lagi terus turun, nih bisa jadi di area sini masih ada yang terperangkap. Orang yang terperangkap di area ini ada pilihan, dia cut loss saat itu atau dia nggak mau cut loss dengan harapan naik,
dan dia average down, atau dia tidak cut loss dan tidak average down. Kalau yang cut loss langsung itu oke, dia tidak membebani supply. Kalau yang dia cut loss terus average, cut loss terus buyback di bawah, ya berarti kayak model-model saya. Atau kalau dia tidak cut loss tapi average down, maka dia harganya di bawah. Ada kemungkinan ketika naik harganya masuk di average-nya dia akan keluar. Atau ada juga yang nyangkut dan nggak ngapa-ngapain. Nah mungkin itu nanti yang nyangkut-nyangkut di atas nih akan mengguyur ke bawah. Tergantung jumlahnya yang nyangkut berapa, yang itu yang dimungkinkan akan guyur. Karena feeling pertama seorang trader itu adalah ketika dia nyangkut. Kalau yang trader yang istilahnya masih nggak mau cut loss, dia nggak akan cut loss sebelum minimal dia BEP. Nah kalau dia BEP-nya harganya dia adalah di 1.500, ya dia masih aja mungkin saya simpan barang aja dulu deh, nanti 1.500 saya jual. Sekarang baru 800, baru 1.000 kemarin. Jadi itulah perbedaan kondisi itulah yang menciptakan dinamika market. Jadi kenapa kok saham yang beranjak naik masih bisa turun? Masih bisa. Dinamika market semua orang nggak sama. Ada yang pegang mau beli, ada yang mau jual, ada yang sudah punya harga BEP, ada yang sudah punya harga nyangkut, seperti itu. Seperti itu adalah biasa, tergantung kondisinya itu lebih besar mana. Lebih besar buyernya kah, lebih besar sellernya kah, lebih besar yang hold harga atas kah, seperti itu. Jadi kalau melihat saham-saham yang seperti ini, kalau saya sih nggak heran kalau dia kembali lagi turun di sini. Di resist historinya apalagi ini turun, di resist turun. Yang bisa menjebol kondisi seperti ini apa? Volume. Nah, ini sendiri kalau kita lihat di sini pada saat kenaikan ini nggak ada volume. Terus pada saat kenaikan yang di sini juga nggak ada volume. Jadi bagaimana bisa IMAS ini akan lanjut naik kalau nggak ada dorongan volume seperti itu? Ini yang ada sekarang ini adalah orang-orang yang nyangkut baru mau keluar dulu. Jadi kalau teman-teman memang suka bottom fishing, itu nggak salah. Saya sendiri juga melakukan. Cuman ya kalau sudah bottom fishing, apakah terus bottom fish itu terus ditinggal tidur gitu? Enggak. Justru di area-area bottom fish, area-area di mana dia masih benar-benar di dasar ini, kenapa saya bilang sebagai spekulatif buy? Karena teman-teman berani berspekulasi bahwa ini barang akan naik. Kalau berani berspekulasi, harusnya juga Anda harus berani mengamankan modal Anda apabila ternyata harapan Anda tidak sesuai harapan. Mindset Anda tidak sesuai harapan. Berharap ini tembus high-nya, tembus 1050 tapi enggak. Itu yang harus disadari dari awal, bahwa saham-saham yang bottom fish seperti ini ketika naik dia ada musuh, yaitu orang-orang yang nyangkut. Bagi yang pengen tahu tentang hal ini, saya udah bahas tersendiri di video tentang volume resist. Teman-teman silahkan baca di video tersebut. Sekian tips dari saya tentang saham-saham yang ada di bottom fish, kenapa dia balik lagi. Ada yang balik, ada yang lanjut. Seperti agro, kalau teman-teman lihat, dia juga dari bottom fish, tetapi kenaikannya oke, dorongan volume oke, kenaikan oke, volume oke, menghasilkan indikator yang sangat oke. Terima kasih dari saya, Surya MS Trade and Investment, untuk teman-teman semuanya.